Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Pernah nggak kamu scroll media sosial, terus ngerasa kok semua orang kayaknya kaya ya? Beli mobil baru, staycation tiap bulan, barang branded udah kayak beli gorengan. Kita yang hidup biasa aja jadi mulai mikir, aku yang salah, atau mereka yang terlalu rajin pamer. Zaman sekarang, orang lebih takut dibilang miskin daripada beneran jatuh miskin. Karena kelihatan sederhana dianggap gagal. Karena nggak flexing dianggap belum sukses. Padahal, justru banyak orang yang kelihatan biasa aja, diam-diam hidupnya jauh lebih tenang, bebas, dan mapan. Jadi pertanyaannya, apa benar hidup harus kelihatan mewah biar dianggap berhasil? Atau jangan-jangan, justru sederhana itu bentuk paling kemewahan? Tarik napas dulu. Karena video ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat ngajak kita semua ngaca sebentar dan nanya ke diri sendiri, apa aku hidup buat bahagia, atau buat tipu? Kesederhanaan bukan kemiskinan tapi kekuatan. Kesederhanaan itu sering disalahpahami. Dikira pelit, dikira miskin. Padahal frugal living itu bukan soal menahan diri terus-menerus, tapi soal sadar milih. Mana yang penting, mana yang cuma buang uang. Hidup frugal bukan berarti kamu nggak mampu beli. Tapi kamu nggak mau beli, kalau itu nggak penting. Karena kamu tahu, uang itu bukan buat dihabisin, tapi buat dikendalikan. Lucunya, banyak orang terkaya di dunia nggak sibuk pamer kekayaan. Mereka pakai kaos polos, sepatu biasa, bahkan nyetir mobil yang standar. Karena mereka tahu, uang yang beneran berguna bukan yang kelihatan, tapi yang disimpan dan diolah. Kesederhanaan itu bukan tanda kekurangan. Justru itu tanda kamu udah nggak butuh validasi. Kamu udah cukup sama diri sendiri. Dan yang lebih penting, kamu lebih bebas. Nggak terikat cicilan demi gengsi. Nggak stres ngejar gaya hidup yang bukan milikmu. Dan uangmu bisa fokus buat ngebangun aset, bukan sekadar kesan. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan bikin orang iri. Kalau iri, bilang. Tapi bikin diri sendiri lebih tenang. Realita pahit di balik gaya hidup pamer. Yang terlihat mewah belum tentu benar-benar punya. Banyak yang tampil kaya, padahal isi rekeningnya tipis. Barang branded, cicilan 12 bulan. Liburan ke luar negeri, tapi pulangnya bingung bayar tagihan. Kenapa bisa gitu? Karena hidup untuk dilihat itu mahal. Setiap likes dan pujian dari orang lain, seringkali dibayar pakai utang dan kecemasan. Dan parahnya, gaya hidup pamer itu adiktif. Sekali kamu ngerasain validasi dari flexing, kamu jadi pengen lagi dan lagi. Sampai akhirnya kamu capek sendiri, karena kamu ngebangun pencitraan, bukan kestabilan. Kita sering iri ngelihat orang lain pamer kemewahan, padahal bisa jadi mereka iri sama hidup kita yang lebih tenang. Kita pengen punya mobil kayak mereka, padahal mereka pengen bisa tidur nyenyak kayak kita. Yang sering nggak disadari, semakin tinggi gaya hidup, semakin tinggi juga tekanan. Dan semakin jauh kamu dari kebebasan. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu lebih pilih terlihat kaya tapi terjebak? Atau hidup sederhana tapi bebas? Keuntungan hidup frugal yang jarang disadari. Banyak orang ngira hidup frugal itu menyedihkan. Padahal, justru disitulah kamu mulai punya kendali. Frugal bukan soal hidup miskin, tapi soal punya pilihan. Saat kamu hidup sederhana, tiba-tiba kamu punya lebih banyak ruang buat bernapas. Nggak dikejar-kejar cicilan. Nggak khawatir setiap tanggal tua. Nggak panik kalau ada kejadian mendadak. Hidup frugal itu bukan tentang menolak kesenangan, tapi milih kesenangan yang benar-benar penting. Bukan beli demi pamer, tapi beli karena kamu butuh dan kamu mampu. Dan tahu nggak keuntungan terbesarnya? Kamu bisa mulai menabung lebih cepat. Bisa investasi lebih rutin. Bisa bangun dana darurat tanpa harus nunggu keajaiban. Sementara orang lain sibuk mempertahankan citra, kamu sibuk membangun pondasi. Mereka kehabisan napas ngejar gaya hidup, kamu justru punya waktu buat mikirin masa depan. Frugal bukan soal mengurangi nikmat hidup, tapi soal menyusun ulang prioritas biar kamu bisa nikmatin hidup yang beneran. Yang tenang, yang sehat, yang utuh. Kisah-kisah inspiratif yang bisa jadi bahan refleksi. Pernah dari Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, tapi rumah yang dia tinggali masih rumah sederhana yang dia beli puluhan tahun lalu. Mobil, biasa. Jam tangan, nggak bermerek mahal. Tapi portofolio investasinya
nggak main-main. Atau cerita dari karyawan biasa yang gajinya pas-pasan, tapi karena konsisten hidup frugal, akhirnya bisa pensiun di usia 40. Kenapa bisa? Karena dia sadar penghasilan kecil bukan masalah. Gaya hidup boros itu yang bikin masalah. Di Jepang, banyak keluarga yang mempraktikkan kakeibo, metode mengatur uang tradisional yang mengedepankan kesadaran dalam setiap pengeluaran. Dan hasilnya, hidup lebih tenang, tabungan jalan, stres berkurang. Kita juga bisa lihat sosok-sosok di sekitar kita. Pedagang kecil yang nggak neko-neko, tapi anaknya bisa kuliah tinggi. Karyawan biasa yang nggak pernah flexing, tapi tiap kali ada krisis, mereka tetap berdiri tegak. Mereka bukan kalah keren, mereka menang lebih dulu. Mereka ngerti bahwa sederhana itu bukan mundur, tapi melangkah lebih pasti. Karena dalam dunia yang sibuk pamer, mereka yang tenang justru paling tajam melihat arah. Langkah kecil menuju hidup frugal. Hidup frugal itu nggak harus langsung ekstrem. Nggak perlu tiba-tiba berhenti nongkrong, puasa semua keinginan, atau hidup kayak zaman batu. Mulai aja dari yang kecil, dari yang kamu bisa. Yang pertama, mulai catat semua pengeluaran. Bukan buat bikin stres, tapi biar kamu sadar kemana uangmu pergi. Kadang bukan gaji yang kurang, tapi kebocoran kecil yang nggak kelihatan. Yang kedua, belajar bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau kamu bisa bilang nggak sama hal yang nggak penting, itu tandanya kamu udah punya kendali atas hidupmu. Yang ketiga, buat batas bulanan. Buat hal impulsif. Misalnya, oke, bulan ini aku kasih jatah 300.000 buat jajan di luar. Dengan batas, kamu tetap bisa senang-senang, tapi dengan sadar. Yang keempat, latih diri buat sabar sebelum beli sesuatu. Tunda 3 hari. Kalau masih pengen, baru pertimbangkan. Seringkali keinginan itu cuma emosi sesaat. Nggak sepadan dengan uangmu. Yang kelima, mulai menabung dari nominal kecil tapi rutin. Jangan tunggu gaji gede buat mulai nabung. Disiplin lebih penting daripada jumlah. Yang keenam, belajar bersyukur dengan apa yang kamu punya sekarang. Karena orang yang selalu merasa cukup, biasanya jauh lebih kaya dari mereka yang sibuk terlihat cukup. Hidup frugal bukan soal kekurangan, tapi soal memilih untuk nggak diperbudak oleh gaya hidup. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai hari ini. Hidup sederhana emang nggak kelihatan megah. Nggak bikin feed Instagram rame, nggak bikin orang tepuk tangan. Tapi di balik semua itu, ada kedamaian dan masa depan yang lebih tenang. Karena yang hidupnya frugal bukan berarti kalah keren. Justru mereka yang sadar sama uangnya hari ini, biasanya yang paling aman dan bebas di hari esok. Banyak orang sibuk kejar pengakuan dari orang yang bahkan nggak peduli. Padahal saat krisis datang, likes dan views nggak bisa dibawa belanja. Yang nyelamatin kita nanti cuma 2. Kesadaran dan kebijaksanaan. Jadi kamu bisa terus hidup buat bikin orang lain terkesan, atau mulai hidup buat bikinmu sendiri tenang. Ingat, orang lain cuma nonton, tapi kamu yang harus jalanin. Dan hidup yang kamu jalanin, sepenuhnya hak kamu buat memilih. Mau pamer yang sementara, atau ketenangan yang tahan lama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap waras, tetap sadar, dan tetap sederhana dengan bangga.